Silakan Pak. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lessons today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good morning everybody. How are you today? I hope you are all fine and I am here fine. Our topics today, ya, kita hari ini yakni tentang intonations. Jadi masih berhubungan dengan topik kita yang minggu kemarin. Topik kita minggu kemarin yaitu narrative text. Excuse me Jadi sir, saya ulangi ya, mungkin layarnya agak diperbesar di kanan layar pojok. yang Eh, wordnya ini teksnya masih terlalu kecil kalau di ukuran HP. Jadi mungkin di pojok kanan bawah bisa di plus. Terus, ya, thank you. oke. Thank you for the suggestion. Oke, minggu kemarin kita bahas tentang narrative text ya. Ini narrative text yang kita bahas kemarin dan kita lanjutkan lagi pada hari ini. Saya hanya mengingatkan bahwasanya naratif teks itu adalah suatu cerita atau teks yang menggambarkan suatu cerita atau cerita hayalan. Itu adalah naratif teks yang mana tujuannya untuk menghibur para pembaca atau pendengar. Nah, apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Nah, hubungannya dengan materi kita hari ini, kita akan belajar tentang intonations. Karena dalam membaca cerita, kita butuh yang namanya intonasi dari suara. Intonasi dari suara yang eh, mengantarkan kita bagaimana cara kita membacakan cerita atau bercerita sehingga cerita itu sangat menarik untuk didengar. Oke. Okay. Today is Saturday, 23 January of 2021. Our topic material is narrative text. Subject of the study, English language, Kariban Vocational School, grade 10, 1 and 10, 2. Pronunciation Center Intonations. Oke, kita masuk pada materi kita hari ini. Content word ya. Kita akan membahas tentang content word dulu. Bentar, saya pindah. Nah, content words in spoken sentence are the words that are most important, the words that are stressed. Some sentence may have 3, 4, 5 or more content words that are stressed. However, not all the content words have the same stress. There is always one word that has the most stress and emphasis in a sentence. This word sometimes called the information focus word. Observe the following sentence and note the rising pitch of the information focus word. The content words are in bold. The information words focus are stress syllable are in italic. Jadi saya ulangi lagi dan akan saya terjemahkan ya. Jadi content word in spoken sentence are the words that are important, the words that are stressed. Ya. Jadi kata-kata atau kata dalam pelafalan kalimat dalam bahasa Inggris itu paling penting, most important, itu penting. Ya. Pelafalan kata itu penting. Kata-kata yang the words that are stressed. Jadi content word itu adalah
kata inti dalam pelafalan kalimat. Dan biasanya content word itu kita stress, kita tekan dalam pengucapannya. Ya. Sometimes some sentence may have 3, 4, 5 or more content words that are stressed. Terkadang ya, dalam satu kalimat itu ada 3, 4, 5 atau lebih content word yang kita tekan. Oke, mungkin masih penasaran seperti apa sih stress dalam kalimat itu? Bagaimana sih cara menekan? Ya, kita akan pelajari di bawah. However, not all the content word have the same stress. Tapi ingat, tidak semua kalimat yang mempunyai content word itu penekanannya itu sama. Ya, jadi tidak semua kalimat yang sama penekanan dalam kalimatnya itu sama. Oke, kita kan tahu dalam membaca cerita itu ada yang namanya intonasi. Nah, maka dari itu dibutuhkan stress and non-stress. Stress di sini artinya penekanan suara. Ya, stress itu penekanan suara dan unstressed itu adalah suara yang tidak ditekan. Bukan stres yang dimaksud adalah stres crazy, no ya, tapi penekanan pada suara. Jadi apa yang bisa kita ambil dari paragraf ini? Jadi dalam suatu kalimat itu ada beberapa kata yang pengucapannya ditekan. Kenapa kok ditekan? Karena kalimat yang ditekan itu adalah kalimat yang dianggap penting. Ekonomisnya begitu. There is always one word that has the most stress and emphasis in a sentence. This word is sometimes called the information focus word. Selalu ada kata yang paling ditekankan dan ditekan dalam sebuah kalimat. Oke. Jadi dalam kalimat manapun itu pasti ada kata yang ditekan. Kalau tidak ditekan, nanti sama halnya dengan suara robot. Bagaimana suara robot? Suara robot itu seperti suara Google. Misal, apa yang kamu makan? Nah, itu tidak ada penekanan. Tapi jika manusia yang mengucapkan, itu pasti ada penekanannya. Makanya, there is always one word that has most stress and emphasize in a sentence. Jadi, setiap kalimat yang keluar dari seseorang itu pasti ada penekanannya. Observe the following sentence. Oke. Observasi, perhatikan kalimat berikut and note the rising pitch of information focus. Oke, dan tandai. Oke. Di sini saya sudah tandai tebal kata ya. Kata atau kalimat yang bisa ditekankan. Kenapa ditekan? Karena ini penting. Ini berupa informasi yang penting. Misal pada kalimat ini. Pada kalimat what did you eat ini, ya kata yang ditekan adalah what and you eat. Nah, diharapkan what did you eat, diharapkan yang mendengar itu mengerti ya apa yang penanya ini maksud. What did you eat? Ya, kita tekan pada you eat dan what-nya menjadi what did you eat? Apa yang kamu makan? Kan seperti itu. Nah, contoh kedua, what's the matter with you? What's the matter with you? Nah, kata-kata yang saya garis tebal, yang saya beri tanda tebal ini adalah kata-kata yang ditekan.
What the matter with you? Seperti itu. Yang ketiga, when are you coming over tonight? Ya, ini adalah suatu pertanyaan. When are you coming over tonight? Dan yang keempat, would you like to go to the movie with me? Would you like to go to the movie with me? Why is the chicken burned? Kenapa? Ya, chicken itu dibakar, ayam itu dibakar. Oke. Saya ulangi lagi ya. Kata-kata yang ditekan, suara yang kita tekan adalah tulisan yang saya tebalkan ini. Ini adalah bentuk pertanyaannya dan ini adalah bentuk jawaban dari pertanyaan di sampingnya. Oke, saya mulai. What did you eat? Nah, kita jawabnya dengan menekan pada kata yang penting ini, yaitu I eat an apple pie. I eat an apple pie. Saya makan kue apple. Oke. What is the matter with you? Ada masalah apa denganmu? I am upset because I just lost my job. Ah, saya frustasi karena saya baru saja kehilangan pekerjaan. I am upset because I just lost my job. Seperti itu. When are you coming over tonight? Ya, ada kalimat ini. When are you coming over tonight? I'll be there at 7 p.m. I'll be there at 7 p.m. Would you like to go to the movies with me? Would you like to go to the movies with me? Sure, when? Ya, sure, when? Oke, when-nya ini kita tekan, ya, rising up. Sure, when? Seperti itu. Why is the chicken burned? Because I had the oven too because I had the oven set too high. Oke. Kenapa ayamnya gosong? Katanya ini maksudnya. Karena saya terlalu panas. Karena apinya terlalu tinggi, terlalu membara. Why is the chicken burned? Because I had the oven set too high. Jadi seperti itu penekanan dari content word ini. Oke, next di sini saya punya narrative text, teks cerita about Sura and Baya. Okay. Listen to audio and answer the following questions. Okay. Jadi dalam membacakan suatu cerita, kita membutuhkan yang namanya intonasi tadi. Intonations. Yang mana content word, mana information focus word. Mana yang harus ditekan, mana yang unstressed. Begitu. Oke, kita coba. Ya. Listen to the audio and answer the following questions. Oke. Di sini. Long time ago in East Java, there was two strong animals, Sura and Baya. Sura was a shark and Baya was crocodile. They lived in the sea. Actually, they were friends, but when they were hungry, they were very greedy. They didn't want to share their food.
They would fight for it and never stop fighting until one of them gave up. It was very hot day. Sura and Baya were looking for some food. Suddenly, Baya saw a goat. Yummy! This is my lunch, said Baya. No way! This is my lunch. You are very good. I had not eaten for 2 days, said Sura. Then Sura and Baya fought again. After several hours, they were very tired. Sura had a plan to stop their bad behavior. I am tired of fighting, Baya, said Sura. Me too. What should we do to stop for fighting? Do you have any idea? Barry asked. Yes, I do. Let's share our priority. I live in water, so I look for food in the sea. And you live in the land, the border is the beach. So we will never meet again. Do you agree? Sura asked. Let I think about it. Okay, I agree. From today, I will never go to the sea again. My place is not on the line, said Baya. Then they both lived in different places. But one day, Sura went to land and looked for some food in the river. He was very angry. Sorry. He was very hungry, and there was not much food in the sea. Baya was very angry, and he knew the Sura broke the promise. Hey, what are you doing here? This is my place. Your place is in the sea. But there is water in the river, right? So this is my place, Sura said. Sura and Baya fought again. The, they both hit each other. Sura bit Baya's tail. Barry did the same thing to Sura. He bit very hard until Sura finally gave up. He went back to the sea. Barry was very high. Barry was very happy. His, he had his place again. The place where they were, sorry, the place where they were fighting for was a mess. Blood was everywhere. People then always talk about the fight between Sura and Baya. They then named the place of the fight as Sura. It is from Sura, the shark, and Baya, the crocodile. People also put their fight as the symbol of Surabaya City. Oke, ya. Jadi seperti itu dalam membaca suatu cerita atau naratif teks. Oke, karena sudah kita baca tadi, sekarang kita coba untuk memahami apa isi dari teks yang sudah kita baca ini. Oke. Oke, silakan disimak. A long time ago in East Java, there were two strong animals, Sura and Baya. Oke. Pada zaman dahulu di Jawa Timur, ada dua hewan, ada dua binatang yang sangat kuat, yang sama-sama kuat, yaitu Sura dan Baya. Sura was a shark and Baya was crocodile. Jadi Sura itu adalah ikan hiu dan Baya itu adalah crocodile atau buaya. They live in the sea. Mereka keduanya ini hidup di dalam laut. Actually, they were friends. Sebenarnya ya, mereka berdua ini berteman.
But when they were hungry, ketika keduanya ini lapar, they were very greedy. Mereka sangat rakus. They didn't want to share their food. Mereka tidak mau membagi makanan mereka dari saking greedy-nya, dari saking tamaknya, rakusnya. They would fight for it and never stop fighting until one of them gave up. Mereka tidak akan berhenti bertengkar, mereka tidak akan berhenti bertarung sampai salah satunya itu menyerah. Itu sudah menjadi kebiasaan antara Surah dan Baya. It was very hot day. Oke, dalam hari yang sangat cuacanya yang panas ini, Surah and Baya were looking for some food. Surah dan buaya itu sedang mencari makanan. Suddenly, tiba-tiba, Baya saw a goat. Nah, tiba-tiba buaya itu melihat seekor kambing. Yummy, this is my lunch, kata buaya. Oh, enak sekali, ini adalah makan siangku, kata buaya. No way, this is my lunch. Bukan, ini adalah makan siangku. You are very great. Kamu sangat rakus. I hadn't eaten for 2 days. Saya belum makan selama 2 hari, kata Surah. Dan apa yang terjadi? Then Surah and Baya fought again. Dan Surah dan buaya itu bertarung lagi. After several hours, setelah beberapa jam, they were very tired. Mereka sangat lelah. Surah had a plan to stop their behavior. Oke. Jadi Surah itu mempunyai rencana untuk menghentikan kebiasaan mereka. I am tired of fighting. Baya, kata Surah. Saya capek Baya kalau harus bertarung terus, kata Surah. Me too, saya juga, kata buayanya. What should we to stop with what should we do stop to fighting? Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan perkelahian kita, kata buaya. Do you have any idea? Yes, I do. Let's share our priority. Oke. Jadi Surah ini jawab, ya, saya punya rencana. Let's share our priority. Mari kita bagi lokasi priority itu lokasi kita, lokasi apa ya? Maksudnya ini let's share our priority, kita bagi perbatasan kita. I live in the water, saya hidup di dalam laut, so I look for food in the sea, kata Surah. Saya karena hidup di air, maka saya mencari makanannya di dalam laut saja. Surah asks, let I think about it. Surah itu menjawab, krokodilnya itu menjawab, tunggu dulu, saya pikirkan dulu, kata si Surah. Okay, I agree. Ya, saya setuju. From today, dari hari ini, I will never go to sea again, kata Surah. Surah itu bilang, I will never go to sea again. Saya tidak akan pergi ke dalam laut lagi. My place is not on the sea. My place is not on land. Tempat saya bukan di daratan, kata buaya. Jadi mereka membagi prioritinya mereka, membagi kawasan mereka. Then they both live in the different place. But one day Surah went to the land and looked for some food in the river. Lalu keduanya itu sudah hidup berbeda tempat. Tapi pada suatu hari Surah pergi ke daratan dan mencari makanan di dekat river, di dekat sungai.
Jadi surah ikan hiu itu memiliki teoriti, memiliki kawasan di dalam laut, dan buaya itu memiliki kawasan di darat. Oke, pada suatu hari surah mencari makanan di daratan and look for some food in the river, dan memasuki eh, sungai. He was very hungry. Dia, ya, surah ini, dia sangat lapar, and there was not much food in the sea. Dan di dalam laut itu tidak banyak makanan. Baya was very angry. Oke, krokodilnya itu sangat marah when he knew that Surah broke the promise. Ketika mengetahui bahwasanya Surah telah melanggar janjinya. Hey, what are you doing here? This is my place. Your place in the sea. Hey, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah tempatku, kata Baya. Your place in the sea. Tempat kamu di dalam laut. But there is water here, right? So this is my place, Surah said. Tapi di sini ada air. Benar, katanya. Jadi ini adalah tempatku, kata Surah. Then Surah and Baya fought again. Surah dan Baya bertarung kembali, berkelahi kembali. They both hit each other. Mereka berdua saling memukul atau menggigit satu sama lain. Surah bit Baya's tail. Surah menggigit ekor dari Baya. And Barry did the same thing to Surah. Barry ini adalah Baya, ya. Barry did the same thing. Jadi Baya itu juga sama melakukan hal yang sama, yaitu menggigit ekor dari Surah. He bit very hard until Surah finally gave up. Oke, dia menggigit sangat keras sehingga Surah nggak tahan dan menyerah. He went back to the sea. Akhirnya Surah kembali ke dalam laut. Barry was very happy. Jadi krokodil itu, Baya itu sangat senang. He had his place again. Dia mendapati tempatnya lagi. The place where they were fighting was mice. Jadi tempat yang mereka tempati untuk bertarung itu sudah berantakan. Ya, mice ini berantakan. Blood was everywhere. Di mana-mana ada darah. People then always talk about the fight between Surah and Baya. Oke. Jadi sejak itu orang-orang selalu bercerita tentang perkelahian atau pertarungan antara Surah dan Baya. They then named the place as the fight as Surabaya. Maka sama orang-orang tersebut dinamai tempat itu, tempat bertarungnya Surah dan Baya menjadi nama Surabaya. It is from Surah the shark and Baya the crocodile. Berasal dari Surah yang artinya ikan hiu, dan Baya as the crocodile. Yang mana Baya itu adalah crocodile, buaya. People also put their fight as the symbol of Surabaya. Lalu masyarakat juga membuat simbol dari Surabaya dengan ikan dan hiu. Jadi begitu. Itu cerita dari teks naratif tersebut. Jadi dalam pembacaan naratif teks ada ya yang namanya intonation. Ada nada naik dan ada nada turun. Ada stress, ada non-stress. Oke, karena waktunya hampir habis, kita lanjut di bawah ini.
Nah, di sini ada pertanyaan. What is the story about? Ya, tentang apa? What is the story about? Tentang apa cerita di atas? Oke. Good. Okay. What is the story about? I want to ask to one of the students here, maybe Nabila. Nafilah Ayutria. What is the story about? Tentang apa? Cerita naratif teks di atas. Atau Revinda Septi. Sepertinya mikrofonnya belum terhubung. Mungkin ada kendala dari jaringan. Ya. So, what is the story about? Mari kita bahas bersama-sama. What is the story about? Tentang apa cerita di atas? Oke, kita bisa jawab dengan the story above the story of is about history of Surabaya. Oke. Jadi cerita di atas adalah sejarah dari Surabaya. Sura and Baya are mentioned several times in the story. Sura dan Baya disebutkan beberapa kali dalam cerita di atas. Describe them. Oke, kita ini disuruh mendeskripsikan Sura dan Baya. Oke, jadi bisa begini jawabannya. Apa? Sura and Baya are mentioned in several times in the story. Oke. Mana teks yang sekiranya menjawab pertanyaan kedua? Oke. Yang ini. Sura was a shark. Ya. Sura adalah seekor ikan hiu dan buaya adalah seekor buaya. Kita bisa taruh di sini. Good. Jadi kita mendeskripsikan buaya dan ikan hiu. Sura and Baya are mentioned several times in the story. Describe them. Sura was shark and Baya was a crocodile. Kita bisa tambahkan. They were friends. Oke, mereka berteman. Yang ketiga, where did Sura and Baya live? Di mana Sura dan buaya tinggal. Oke, kita cari lagi di mana Surabaya dan Sura dan Baya tinggal di kita cari. Oke, ini bisa menjawab pertanyaan nomor 3. They live in the sea. Mereka awal mulanya sama-sama tinggal di dalam laut. They were live in the sea. Good. What did they do first on the hot day? Oke. Apa yang telah mereka lakukan pada saat hari yang panas itu atau pada siang hari itu? Apa yang terjadi pada siang hari itu?
Nah, ini. It was a very hot day. Sura and Baya were looking for some food. Oke, jadi pada siang hari itu mereka berdua sedang mencari makanan. Oke. What did they do? First on the hot day. Nah, di jawabannya ini. Apa yang mereka lakukan pada hari yang sangat terik itu? Mereka atau Sura and Baya were looking for some food. Mereka berdua sedang mencari makanan. Nah, yang terakhir, why did they fight? Mengapa mereka berdua berkelahi? Oke, jawabannya they catch the same goat. Oke. Mereka berkelahi. Oke, begini. They fight because they catch the same goat. Mereka berkelahi karena pada saat itu mereka menangkap kambing yang sama atau mangsa yang sama. Jadi seperti itu. Oke, saya kasih, nah, biar berbeda jawabannya. Oke, sudah 5 pertanyaan sudah dijawab. Oke. Jadi saya ulangi dari depan materi kita hari ini. Dalam pembacaan storytelling, dalam pembacaan naratif teks itu dibutuhkan yang namanya intonation, ya, atau nada, yang mana dalam satu kalimat itu pasti ada kata-kata yang distress atau non stress, ada yang ditekan ataupun ada yang tidak perlu ditekan, dan itu pasti dalam satu kalimat pasti ada. Biasanya dalam satu kalimat itu bisa terdiri 3, 4, 5 atau lebih kata yang ditekan. Nah, itu saja materi kita hari ini. Jangan lupa untuk berlatih untuk membaca agar kita bisa cepat fasih dalam pelafalan khususnya bahasa Inggris. Oke, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini tentang pronunciation centers, fokus pada intonasi. Oke, saya buka pertanyaan, silahkan. Saya tunggu. Oke, jika tidak ada, karena waktunya sudah minus, sudah kurang 3 menit, saya kembalikan kepada host. Oke, jadi sebelum saya akhiri, ya, let's we close our class today. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.